Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Detektor pada kromatografi gas, kromatografi cair, dan kromatografi superkritis. Anggota kelompok kami ada Cut Mufizatunisa, saya Maya Masrita, Risa Makfirah, Nabila Ananda Nazri, Milati Amalia, Zalul Azmi, dan Erika Felia Amanda. Jadi kami mengangkat 4 judul besar. Yang pertama, apa itu detektor? Yang kedua, detektor pada kromatografi gas. Yang ketiga, detektor pada kromatografi cair. Dan yang terakhir, detektor pada kromatografi superkritis. Jadi sebelum kita tahu detektor apa saja yang digunakan pada berbagai macam kromatografi, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu detektor. Detektor merupakan suatu piranti yang menanggapi perubahan sifat elemen kolom yang disebabkan oleh hadirnya komponen-komponen sampel. Respon itu berbentuk keluaran listrik yang dihasilkan bila fase geraknya murni. Jadi menurut Day 2002, detektor adalah suatu alat yang digunakan untuk mendeteksi suatu sifat elemen yang nanti hasil deteksi tersebut akan menghasilkan respon berupa keluaran listrik. Fungsi dari detektor adalah mengubah sifat-sifat molekul dari senyawa organik menjadi suatu arus listrik yang kemudian diteruskan ke recorder menjadi gambar atau kromatogram. Selanjutnya, menurut Scott Raymond tahun 1996 dalam bukunya yang berjudul Chromatography Detector Design, Function, and Operation, detektor secara umum dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada detektor properti massa dan detektor properti solut. Yang kedua, detektor sensitif massa dan detektor sensitif konsentrasi. Yang ketiga, detektor spesifik dan detektor non-spesifik. Jadi, yang pertama detektor properti massa dan detektor properti solut. Detektor properti massa ini dia berfungsi mengukur beberapa properti fisik massa yang terdapat pada fase gerak. Jadi detektor ini dia akan mengukur massa dari fase geraknya juga. Contohnya itu pengukuran konduktivitas pada kromatografi gas dan indeks biasa pada kasus kromatografi cair. Selanjutnya detektor properti solut. Dia berfungsi mengukur beberapa properti zat terlarut yang tidak dimiliki fase gerak. Jadi di sini properti solut ini dia hanya akan mengukur zat terlarutnya saja dan tidak akan mengukur fase geraknya. Contohnya di sini ada detektor fosfor nitrogen pada kromatografi gas dan ada juga detektor UV pada kromatografi cair. Jadi detektor fosfor nitrogen ini dia hanya mengukur fosfor dan nitrogen, tidak akan mengukur fase geraknya. Selanjutnya itu ada detektor sensitif konsentrasi dan detektor sensitif massa. Jadi pada detektor sensitif konsentrasi dia akan memberikan hasil output berupa konsentrasi dari zat terlarut. Contohnya di sini adalah detektor UV pada kromatografi cair. Jadi detektor ini akan memberikan hasil berupa konsentrasi dari zat yang dideteksi. Selanjutnya itu ada detektor sensitif massa. Detektor sensitif massa ini dia memberikan respon berupa respon massa yang dilewati pada detektor per unit waktu. Jadi pengelompokan yang selanjutnya itu ada detektor spesifik dan detektor non-spesifik. Detektor spesifik di sini dia akan merespon hanya zat yang tertentu saja, atau dia hanya merespon kelompok kimia tertentu saja. Contohnya ada detektor fosfor nitrogen. Jadi detektor fosfor nitrogen ini dia hanya mendeteksi fosfor dan nitrogen.
pada kromatografi gas. Yang selanjutnya itu ada detektor non-spesifik. Detektor non-spesifik ini dia merespon semua zat yang ada dalam fase gerak. Contohnya adalah detektor FID. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Elika Felia Amanda. Nama saya Elika Felia Amanda. Saya akan melanjutkan pembahasan dari teman sebelumnya tentang kromatografi gas. Kromatografi gas merupakan metode pemisahan suatu campuran menjadi komponen-komponen berdasarkan interaksi fase gerak dan fase diam. Fase gerak berupa padatan yang berada di dalam tabung kaca atau logam yang disebut kolom. Sedangkan fase gerak merupakan zat pembawa, biasanya gas inert seperti helium atau gas yang tidak reaktif seperti nitrogen. Penggunaan kromatografi gas ini untuk menguji kemurnian atau pemisahan campuran yang syarat sampelnya harus dapat menguap. Selanjutnya, detektor. Pada kromatografi gas, menurut Irfan tahun 2018, detektor dibagi menjadi 5 macam, yaitu Flame Ionization Detector atau FID, Electron Capture Detector atau ECD, Flame Photometric Detector atau FPD, Nitrogen Phosphorus Detector atau NPD, dan yang terakhir Thermal Conductivity Conductor atau TCD. Pada detektor FID dan detektor TCD itu memiliki persamaan, yaitu hampir mendeteksi semua komponen organik. Pada detektor FID dan TCD memiliki kesamaan, yaitu dapat mendeteksi hampir semua komponen. Pada detektor FPD dan NPD juga memiliki persamaan, yaitu dapat mendeteksi senyawa fosfor. Sedangkan untuk ACD hanya mendeteksi komponen elektronegatif. Prinsip kerja masing-masing detektor pada kromatografi gas akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya berikutnya. Selanjutnya, saya Cukofiza Tunisa akan menjelaskan tentang prinsip kerja dari detektor yang telah disebutkan sebelumnya. Yang pertama yaitu Flame Ionization Detector atau FID. Detektor ini bekerja dengan pirolisis senyawa organik dengan pembentukan ion yang menyebabkan arus mengalir. FID biasanya menggunakan api hidrogen atau udara yang dilewati sampel untuk mengoksidasi molekul organik dan menghasilkan partikel bermuatan listrik atau ion. Ion dikumpulkan dan menghasilkan sinyal listrik yang kemudian diukur. Prinsip kerjanya yaitu komponen sampel masuk ke FID, kemudian akan dibakar dalam nyala atau campuran gas H2 dan udara. Komponen kemudian akan terionisasi, ion-ion yang dihasilkan akan dikumpulkan oleh ion kolektor. Arus yang dihasilkan akan diperkuat, kemudian akan dikonversi menjadi satuan tekanan. Semakin tinggi konsentrasi komponen, makin banyak pula ion yang dihasilkan, sehingga responnya juga makin besar. Detektor ini mengukur jumlah atom karbon dan bersifat umum untuk semua senyawa organik. Contohnya itu senyawa fluor tinggi. Sedangkan karbon disulfida tidak terdeteksi. Detektor ini responnya sangat peka dan linear ditinjau dari segi ukuran cuplikan serta sangat teliti. Yang kedua yaitu detektor Electron Capture Detector atau ECD. Pada dasarnya detektor ini terdiri dari ruang ion berisi sumber elektron dan 2 elektroda. Ini adalah posisi dan bentuk elektroda yang memberikan nama detektor tersebut. Detektor ini terdapat pertama pengangkut gas dan anoda, kedua diffuser, ketiga sumber radiasi ionisasi, yang keempat sumber arus dan katoda. Prinsip kerja dari detektor ECD adalah mendeteksi
melibatkan emisi partikel radioaktif beta dari 63 Ni. Partikel beta menghasilkan elektron termal dari gas pembawa berdasarkan penangkapan elektron termal oleh molekul sampel. Pada ACD terdapat pemancar radioaktif beta seperti 3H atau 63 Ni yang akan mengionisasi gas pembawa. Aliran elektron sebagai hasil ionisasi. Nama saya Frisa Makfirah. Selanjutnya ada thermal conductivity detector. Thermal conductivity detector menganalisis sebagian besar gas dengan helium sebagai gas pembawanya. Prinsip dari detektor ini adalah perubahan konduktivitas panas dari gas yang mengalir lewat detektor ini karena adanya analit di dalamnya. Detektor ini bersifat sederhana dan juga non-destruktif terhadap sampel. Detektor ini dapat mendeteksi sebagian besar gas organik maupun gas anorganik. Selanjutnya ada HPLC. HPLC atau High Performance Liquid Chromatography adalah salah satu teknik penting yang aman, cepat, dan dapat digunakan untuk mendeteksi sampel. Metode ini merupakan metode pemisahan dan kuantifikasi komponen-komponen analit yang terlarut dalam suatu larutan dengan diberikan tekanan tinggi. Jadi saya Zahlul Azmi ingin melanjutkan penjelasan terkait detektor pada kromatografi cair. Detektor yang paling sering digunakan pada kromatografi cair yang pertama ada detektor UV. Yang sensitivitasnya yaitu 2 kali 10 pangkat min 10. Karakteristiknya dia sensitif, juga paling sering digunakan, dan dia selektif terhadap gugus dan struktur tidak jenuh. Tidak peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak, namun selektif bagi senyawa yang mengandung gugus kromofor. Kedua ada detektor fluorensi yang sensitivitasnya yaitu 1 kali 10 pangkat min 10. Karakteristiknya dia sensitif, juga selektif, tidak peka terhadap perubahan suhu dan kecepatan alir fase gerak, namun selektif bagi senyawa berfluorensi. Kemudian yang ketiga ada detektor refraksi indeks yang sensitivitasnya yaitu 1 kali 10 pangkat min 7. Karakteristiknya yaitu universal, sensitif terhadap suhu dan tidak dapat digunakan pada elusi gradien, namun dapat digunakan untuk mendeteksi polimer, gula, trigliserida, asam organik. Yang keempat ada detektor elektrokimia. Sensitivitasnya adalah 1 kali 10 pangkat min 12. Karakteristiknya sensitif terhadap suhu dan kecepatan alir fase gerak. Dia tidak dapat digunakan pada elusi gradien, namun selektif terhadap oksidator reduktor. Yang terakhir ada konduktrimetri yang sensitivitasnya yaitu 1 kali 10 pangkat min 8. Karakteristiknya sensitif terhadap suhu dan kecepatan alir fase gerak, tidak dapat digunakan pada elusi gradien, namun dia selektif terhadap ionik, asam organik, dan surfaktan. Saya Nabila Ananda Nazri akan menjelaskan tentang kromatografi fluida superkritis. Kromatografi fluida superkritis itu adalah termasuk dalam kromatografi gas yang berbentuk kromatografi fase normal yang menggunakan fluida superkritis, yaitu contohnya seperti karbon dioksida sebagai fase geraknya. Termasuk dalam kromatografi gas yang berbentuk kromatografi fase normal yang menggunakan fluida superkritis, yaitu contohnya seperti karbon dioksida sebagai fase geraknya. Kromatografi fluida superkritis ini dia juga merupakan pengembangan dari teknik kromatografi kolom, di mana dalam cara kerjanya menggunakan fase gerak fluida superkritis. Pada dasarnya merupakan perpaduan teknik kromatografi gas dengan kromatografi cair, dengan mengambil berbagai kelebihan pada kedua teknik kromatografi tersebut.
Ada istilah fluida superkritis pada kromatografi fluida superkritis. Apa itu fluida superkritis? Fluida superkritis ialah suatu zat yang memiliki sifat pertengahan antara zat cair dan zat gas. Fase ini membawa sebagian sifat cair dan gas pada fase tersebut. Fluida superkritis ini terjadi apabila suatu zat berada di atas titik kritis. Aplikasi kromatografi fluida superkritis biasanya digunakan dalam industri, terutama untuk pemisahan molekul kiral dan menggunakan kolom yang sama dengan sistem HPLC standar. Kromatografi fluida superkritis umum digunakan untuk pemisahan dan pemurnian akiral dalam industri farmasi. Kromatografi fluida superkritis ini juga biasa digunakan untuk pemisahan yang melibatkan spesies yang tidak mudah menguap atau labil secara termal dan yang tidak dapat dipisahkan oleh kromatografi gas atau kromatografi cair. Ada 4 jenis detektor pada kromatografi superkritis. Yang pertama adalah detektor UV, kemudian ada detektor MSD, detektor ionisasi nyala atau FID, kemudian dan yang terakhir adalah detektor nitrogen fosfor atau disebut dengan detektor NPD. Saya Melati Amalia akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis detektor pada kromatografi superkritis. Seperti yang telah teman saya jelaskan sebelumnya, jenis detektor yang terdapat pada kromatografi superkritis ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama detektor UV, detektor MCD, detektor FID, dan detektor NPD. Nah, untuk detektor yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai detektor spektrometer massa atau mass selective detector atau biasa disingkat detektor MCD. Nah, detektor MCD ini digunakan interface di antara kolom dan detektor yang berfungsi menurunkan tekanan kolom menjadi tekanan atmosfer secara perlahan. Nah, detektor MCD ini sendiri, dia memiliki sifat destruktif, mampu memberikan informasi data struktur kimia senyawa yang tidak diketahui, memiliki batas linearitas sebesar 10⁻⁵ gram dan juga batas terkecil pendeteksian 10⁻⁻12 gram. Nah, untuk detektor selanjutnya yaitu detektor UV. Detektor UV ini sendiri memiliki sifat yang berbeda atau berkebalikan dari detektor MCD itu sendiri, yaitu detektor UV ini bersifat non-destruktif dan detektor ini dapat mengukur jumlah ultraviolet atau cahaya tampak yang diserap oleh komponen campuran yang dielusi dari kolom kromatografi. Nah, untuk detektor UV ini sendiri bekerja dengan beberapa panjang gelombang yang sesuai dengan senyawa yang akan diukur. Nah, kemudian detektor ionisasi nyala atau flame ionization detector atau biasa disingkat detektor FID. Nah, detektor FID ini sendiri bekerja berdasarkan prinsip ionisasi suatu molekul di dalam nyala. Dan detektor FID konsentrasi yang cukup lebar. Nah, detektor ini sendiri dapat memberikan respon terhadap hampir semua senyawa organik. Kemudian, detektor selanjutnya yaitu detektor nitrogen fosfor atau nitrogen phosphorus detector atau biasa disingkat detektor NPD. Nah, detektor NPD ini sendiri merupakan detektor yang sangat selektif terhadap senyawa yang mengandung nitrogen dan fosfor. Untuk sifat-sifat pada detektor NPD ini, dia bersifat destruktif, selektif terhadap senyawa nitrogen dan fosfor organik, memiliki batas linearitas sebesar 10⁻⁴ gram dan juga batas terkecil pendeteksian 10⁻⁻12 gram. Nah, untuk konstruksi dan prinsip kerjanya mirip dengan detektor ionisasi nyala. Konstruksinya sendiri merupakan modifikasi detektor ionisasi nyala di mana bagian atas dari nyala ditempatkan suatu unsur aktif yang selektif terhadap nitrogen dan fosfor. Untuk unsur aktifnya itu sendiri berupa rubidium yang dipanaskan pada suhu 600 sampai 800 derajat Celcius dengan tegangan yang diberikan sebesar 180 volt. Pada keadaan ini akan terjadi proses penguapan, ionisasi, dan juga redeposisi dari rubidium. Nah, jika tak ada analit yang keluar dari kolom, maka elektron yang mengalir dari sistem ini akan memberikan arus dasar yang dicatat sebagai garis dasar dari kromatogram itu sendiri. Nah, bila eluat yang merupakan senyawa nitrogen dan fosfor, hasil ionisasinya akan mempengaruhi siklus vaporasi, ionisasi, dan redeposisi dari rubidium. Perubahan ini akan menghasilkan arus yang lebih besar, yang mana akan disimpan dari sistem ini akan memberikan arus dasar yang dicatat sebagai garis dasar dari kromatogram itu sendiri. Nah, bila eluat yang merupakan senyawa nitrogen dan fosfor, hasil ionisasinya akan mempengaruhi siklus vaporasi, ionisasi, dan redeposisi dari rubidium. Perubahan ini akan menghasilkan arus yang lebih besar, yang mana akan disimpan di dalam sistem dan dicatat sebagai puncak kromatogram. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.